Iya. Rekod burung. Wes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan materi tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Kami dari kelompok 9 dengan kelompok Anjar Ramadan NIM 183303003 dan saya Taufik Syaifuddin 183303008. Ajaran Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan IPTEK-nya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan IPTEK untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, IPTEK juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah, spiritual, dan mengembangkan amanat Khalifatullah, wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Lanjut ya. Baik, akan dilanjutkan teman saya Anjar Ramadan. Materi yang selanjutnya yaitu sejarah keemasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Di sini langsung saja, yaitu puncak keemasan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah sekitar 750 Masehi di bawah pemerintahan Sultan Harun ar-Rasyid, di mana pemerintah pada masa itu benar-benar mendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya, di zaman ini sudah muncul namanya Abu Nawas ya. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas nih? Dengan segala tingkah kekonyolannya, namun sangat mendukung daripada proses perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Silakan dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkannya. Sumbangsih peradaban Islam terhadap peradaban modern. Islam membawa pengaruh peradaban atas dunia dan Eropa. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa telah berlangsung sejak abad ke-12. Gerakan kebangkitan muncul kembali, Renaissance. Pusaka Yunani yang diselamatkan, dipelihara dan dikenal berkat terjemahan bahasa Arabnya. Dari bahasa Arablah karya-karya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Pengaruh kebudayaan Islam meluas melalui masyarakat Spanyol dan Sisilia. Walaupun tidak terlalu besar, namun Islam masuk melalui perang salib. Selanjutnya pulang dari perang salib, orang-orang Eropa membawa pulang sabun, minyak wangi, kamfer, balsam, permadani mewah Islam. Sedang yang terbawa dengan tidak sengaja adalah rohani Islam. Baik, akan dilanjutkan teman saya. Dalam kebudayaan Eropa, sebelum perkenalan dengan Islam, kaum abid dan perempuan tidak dianggap punya pribadi. Kaum abid di sini dimaksud adalah budak ya. Jadi budak itu tidak memiliki harga diri, katakanlah gitu, karena mereka itu budak. Terus perempuan juga seperti itu. Mereka dianggap tidak masuk hitungan, katakanlah tidak dianggap manusia ya, pada zaman itu. Hukum Islam mengakui hak kaum perempuan untuk mempunyai hak milik atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak. Contohnya yaitu rumah atau tanah. Serta menguasainya, jadi memiliki hak atas sesuatu. Terus kemudian Islam juga mengakui adanya hak untuk menolak perkawinan, serta hak untuk bercerai kalau ada seorang suami setelah perkawinan menelantarkannya atau memperlakukannya dengan tidak baik atau mengecewakannya. Ya pastinya ada alasan ya kenapa bercerai seperti itu. Jadi
meskipun bercerai tetap ada syarat atau ada kenapa kok bercerai seperti itu, ada prosedurnya. Kemudian perlakuan yang lebih adil dan lebih halus kepada kaum perempuan justru karena pengaruh Islam, ya sudah jelas, itu sudah banyak dibahas juga. Galaterin dan Cavalry adalah sikap menghormati kaum perempuan dan kesatriaan adalah karena pengaruh Islam yang berada di Andalusia. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, Barat juga berutang budi untuk soal hal-hal yang kecil seperti maskara atau celak mata, ya. Di sini biasanya makanya itu. Di sini terus cadar Turki. Terus kemudian yang digemari oleh mode tinggi atau high fashion. Terus sebagai mempertinggi elegansi atau gaya dan juga mempertinggi karm atau kejelitaan kaum hawa. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Islam dan modernisasi. Nah, dalam masuk bab ini akan saya sebutkan contohnya, yaitu satu, pembuatan masjid berarsitektur Cina. Ya, jadi sekarang itu ya ada masjid yang berarsitektur Cina. Dan yang kedua adalah penggunaan pengeras suara. Ya, sekarang sudah banyak ya penggunaan pengeras suara, baik digunakan untuk azan, terus pengajian. Ya, tujuannya ya agar yang jamaah paling belakang itu agar terdengar itu dari penceramah yang di depan itu. Dan yang ketiga adalah penggunaan lampu sebagai penerangan. Ini sudah banyak semua ini. Dan yang keempat adalah penggunaan rekaman qiraah sebelum sholat Jumat. Nah, ini juga sudah banyak ini. Jadi sebelum sholat Jumat itu biasanya masjid-masjid besar di desa atau di kota itu biasanya akan memutar rekaman qiraah sebelum sholat Jumat. Jadi ya buat pertanda lah kalau putaran rekaman qiraah itu sebagai tanda sebelum sholat Jumat dimulai. Jadi setiap hari Jumat lah gitu biasanya. Jadi 1 jam sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu rekaman qiraah sudah diputar gitu, sampai mau masuk ke sholat Jumat. Dan yang kelima adalah penggunaan alat transportasi modern untuk naik haji dan umrah. Nah, ini yang kelima ini adalah suatu contohnya pesawat terbang. Nah, itu kan teknologi canggih itu, pesawat terbang. Itu digunakan untuk beribadah juga. Contohnya haji dan umrah. Kebanyakan menggunakan pesawat terbang yang saat ini. Dan yang terakhir dan lain sebagainya. Jadi intinya penggunaan teknologi dalam Islam yaitu tujuannya yaitu untuk mendukung umat Islam dalam melakukan beribadah itu. Baik, akan ditutup oleh rekan saya. Karena tidak ada pertanyaan, presentasi dari kelompok 9 saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.